Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial HTML dan CSS. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sintaks coding HTML. Seperti apa itu sintaks codingnya. Kemudian kita akan kenali yang namanya elemen, atribut, dan tags dalam coding HTML. Oke, mungkin beberapa dari Anda ada yang masih kurang jelas ya atau penasaran seperti apa sih HTML dan CSS itu bedanya apa sih? Jadi gini, singkatnya gini. HTML itu kerangka dasarnya, ya tampilan dasarnya. Kalau CSS itu sebuah cara untuk mempercantik tampilan. Jadi ibarat analoginya gini, kita kalau bangun rumah, HTML itu kita kalau bekerja dengan coding HTML, kita bikin pondasi, kita bikin tiang, kita bikin plafon, bikin tembok, dinding, terus atap rumah. Nah, kalau CSS, nah itu CSS-nya itu kayak gini. CSS itu cara untuk mempercantik tampilan, untuk mempercantik rumahnya. Supaya lebih cantik, dindingnya kita apain? Kita kasih tekstur kayak apa? Kita kasih cat warna kayak apa? Mau belang-belang atau polos, terus mungkin bergradasi, terus plafonnya juga kita ubah, misalnya plafonnya pakai tekstur tekstur yang apa ya, yang lebih artistik gitu. Ibaratnya gini, kalau CSS itu untuk membuat tampilan lebih artistik, lebih nyeni dan lebih menarik gitu. Kalau HTML aja, ini sejarahnya dulu ya sebelum ada CSS ya. HTML itu ya kalau web zaman dulu tampilan itu apa ya, sederhana banget, cuma tulisan-tulisan besar, tulisan kecil, tebal, ada garis bawah, terus ada gaya garis-garis dan gambar-gambar gitu ya. Simple, simple banget. Tapi sejak ada CSS, nah itu tampilannya lebih menarik, lebih artistik gitu. Ya itulah bedanya ya. HTML dan CSS. HTML itu membuat tampilan dasar, CSS untuk mempercantik tampilan supaya lebih menarik. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Oke, sintaks coding HTML seperti apa? Jadi yang namanya dunia coding, baik bahasa pemrograman apapun, kalau HTML itu bukan bahasa pemrograman ya, tapi scripting language, bahasa scripting. Banyak yang bilang bahasa pemrograman, sebenarnya enggak. Oke, saya nggak akan bahas itu lebih dalam, nggak akan bahas itu lebih dalam. Saya tidak akan perdebatkan apakah HTML itu bahasa pemrograman atau bukan. Intinya kalau menurut saya bukan. Oke, oke. Jadi yang namanya bahasa coding itu punya tata bahasa seperti halnya bahasa yang digunakan manusia sehari-hari. Kalau kalimatnya salah, orang mungkin susah ngerti gitu ya. Nah, begitu juga dalam coding. Coding tuh harus rapi, harus benar tata bahasanya. Kalau enggak, nanti programnya nggak berjalan sesuai yang diinginkan. Nah, contoh seperti inilah. Di sini ini tampilan yang sangat rapih. Di sini ada tulisan doctype yang diapit dengan kurung siku. Begitu juga ini ada HTML lang en ini English. Terus dia ada semacam alinea atau coding yang bersarang yang masuk ke dalam ini namanya head, terus diapit dengan tanda kurung siku juga. Sama terus ada meta pakai kurung siku juga, title ada kurung siku juga. Ini buat apa kok ada kurung siku? Nah, kalau Anda yang belum kenal bahasa pemrograman ya Anda harus paham yang kayak kayak begini. Apalagi kalau Anda ingin belajar coding HTML, Anda harus paham banget. Jadi ini adalah template atau kerangka dasar atau framework dasar dari sebuah halaman HTML. Sebuah halaman HTML. Di sini ada doctype yang menandakan tipe dokumen. Tipe dokumen apa? Dia HTML tipenya. Lalu HTML lang, bahasa HTML-nya ini dasarnya apa? Ya ini EN atau English. Kemudian ada head. Nah, head ini masuk ke dalam. Head ini, nah ini berpasangan dengan head yang di bawah ini. Nah, ini ada head yang di atas ini, terus ada head yang di bawah. Bedanya kalau head yang di bawah ini, nah ini ada tanda garis miring, ada tanda slash. Ini artinya penutup. Ini yang disebut dengan tag. Tag atau yang disebut dengan penanda. Nah, ini menandakan bahwa head ini adalah kepala atau kepala dari kerangka program HTML. Ini tag pembuka dan ini tag penutup.
Di dalamnya, nah ada coding lagi, ada meta name. Nah, ini metadata, ini informasi dari halaman web ini. Informasi teknis kayak namanya apa, terus kontennya isinya apa, with device. Nah, ini biasanya nggak saya utak-atik atau desainer nggak utak-atik, dibiarkin aja. Dalam hal ini kita biarin aja deh. Ini informasi dari halaman HTML ini kelihatan dibuat pakai editor apa, terus kita bisa isi description atau keterangan lebih lanjut mengenai halaman ini, kontennya ini untuk apa, terus keywordnya apa, nah ini untuk apa gitu di dalamnya nih. Nah, ini head ini ya, ini kepala dari coding HTML atau kepala dari halaman HTML ini. Seorang desainer web profesional sangat memperhatikan ini untuk legalitas ya, untuk legalitas halaman webnya. Jadi Anda pahami dulu, ini yang disebut dengan tag. Nah, ini head. Tag itu ada tag pembuka dan tag penutup yang isinya ada coding lagi gitu, seperti ini. Terus ada tag namanya body. Nah, ada tag pembuka dan tag penutupnya. Body ini isinya, nah ini kita akan lebih banyak bekerja di dalam body ini karena ini adalah badan dari HTML, dari file HTML ini. Kita mau menambahkan tulisan, mau menambahkan gambar, menambahkan form, nah kita akan tambahkan di dalam sini. Oke, di luarnya lagi ada tag HTML. Nah, ini HTML tag, HTML tag pembuka dan tag penutup. Nah, perhatikan. Ya, ini yang menandakan dokumen HTML ini secara keseluruhan. Yang menandakan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML, ditandai dengan tag HTML, tag pembuka dan tag penutup. Kalau tag pembuka seperti ini, nah ini yang baris ini kedua dan baris ketiga ini tag pembuka ya polos aja gini, HTML terus diapit kurung siku kayak gini, mungkin ada informasi tambahannya kayak begini, dan penutupnya selalu menggunakan slash. Nah, ini tanda garis miring ini, tanda slash ini sebagai tag penutup, ini wajib ada. Kalau nggak ada nanti tampilannya jadi aneh. Begitu juga tag body, ada pembuka dan ada penutup, ini wajib ada gitu. Sama juga dengan HTML ini. Nah, ini ada HTML pembuka dan penutup. Artinya secara keseluruhan ini adalah file HTML. Dan di atas, paling atas, nah ini metadatanya, metadata yang untuk menandakan bahwa tipe dokumen ini adalah tipe dokumen HTML. Oke, paham ya? Jadi ada tag, itu yang disebut dengan tag. Lalu ada yang disebut dengan attribute. Apa itu? Attribute itu seperti ini. Nah, ini atribut itu tidak punya seperti tag mirip, tapi dia tidak bersifat pembuka dan penutup. Karena ini adalah biasanya konfigurasi tampilan. Apa itu? Nanti kita akan belajar cara membuat gambar, cara memasukkan gambar, terus kemudian cara membuat tulisan jadi lebih besar atau lebih kecil. Nah, ini namanya atribut. Atribut itu salah satu contohnya gini, ini, oke, misalnya saya punya, nah ini yang disebut dengan atribut. Nah, ini atribut ini, atribut ini tidak ada pembuka dan penutupnya, tidak seperti tag, tapi diawali dengan kurung siku buka dan kurung siku tutup. Ini atribut. Ini contoh atribut untuk menampilkan gambar, img, src, terus mydoc, ini nama filenya. Nah, terus ada atribut tambahan lagi kayak alternate. Ini teks yang akan tampil di layar kalau mouse-nya diarahin ke gambar tersebut. Ya, ini contoh aja ya. Ini cuma contoh aja. Ini yang namanya ini yang disebut dengan atribut. Nah, ini atribut seperti src, terus alt. Nah, ini disebut dengan atribut atau property. Ya, mirip lah. Oke, intinya gitu deh ya, pahami dulu. Oh ya, coding HTML ini sifatnya in case sensitive, artinya dia tidak memperdulikan mau huruf besar atau huruf kecil. Body ini kita bisa tulis mau pakai huruf besar semua silahkan, BODY gitu, atau
B O D-nya kecil gini juga boleh gitu. Terus head, terus A-nya besar, terus D-nya besar juga nggak apa-apa. Jadi ini hal seperti ini nggak masalah di dalam coding HTML. Silakan aja. Ya ibaratnya ini bahasa alay ya. Ada huruf besar, huruf kecil di sembarang tempat. Tapi ya nggak masalah, silahkan. Dia nggak peduli huruf besar, huruf kecil. Tapi lebih bagus lagi ya, lebih bagus ya kalau Anda menuliskan tag itu huruf kecil semua. Itu lebih enak dilihat, lebih gampang dibaca gitu. Begitu juga kalau nulis atribut, atribut ini mau huruf besar semua, huruf kecil semua, atau sebagian kecil, sebagian besar, ya nggak masalah. Cuman ya sebaiknya jangan deh hindari kayak gitu. Jadi aneh codingnya, kelihatan jadi terlihat aneh gitu, kurang enak dilihat. Alay banget gitu. Oke, satu hal lagi yang cukup penting. eh, Kita lihat coding di sini ada yang lebih masuk ke dalam gitu ya. Oke, terus ini, nah ini kayak ini masuk ke dalam dan ini lebih masuk ke dalam lagi. Sebenarnya mau dibikin rata begini juga nggak masalah sebenarnya. Nih rata di sebelah kiri semuanya. Nah ini rata gitu. Ya, it's okay, nggak masalah. Tapi kenapa masuk ke dalam ini? Nah, ini untuk menandakan section atau bagian. Jadi biar kelihatan bahwa head ini letaknya ada di dalam nah ini, coding HTML ini. Metadata ini letaknya ada di dalam head. Gitu. Title juga sejajar dengan head, juga sejajar dengan metadata karena dia masih bagian dari head gitu. Jadi ini bersarang, istilahnya ini penuh coding bersarang gitu. Kenapa dibuat seperti ini bersarang? Ya demi kerapihan tampilan desainer. Jadi biar lebih enak dilihat. Sebenarnya kalau mau dibikin nggak bersarang juga bisa, nggak akan mempengaruhi tampilan. Cuman dalam tata penulisan coding ini lebih baik seperti ini, bersarang sepertinya lebih enak dilihat gitu loh. Ya mau dibikin sejajar ke sebelah kiri semua ya nggak apa-apa, silakan. Cuman nanti kalau kodenya ada masalah, kalian menelusurinya tuh agak susah, menelusuri kesalahan jadi susah. Ini bagian yang mana? Jadi susah mengetahui ini coding baris ini bagian dari yang mana, yang ini bagian dari yang mana, jadi bingung gitu. Nah, kalau dibikin bersarang seperti ini, rapih kelihatannya. Nah, ini kayak ini nih, kalau di tag HTML ini tag utama. Di dalamnya ada head. Nah, lihat sejajarnya kan. Sini ada tanda panah. Terus di dalamnya lagi ada meta. Nah, ini elemen-elemennya. Nah, di dalamnya ada title. Nah, title ini pasangannya title juga gitu. Title ini artinya judul. Jadi kita bisa bikin judul halaman misalnya test aja gitu. Test aja. Kemudian kita bisa save. Nah, kita save atau Ctrl S. Nah, terus kita bisa jalankan nih. Anda mungkin penasaran nih kok nggak dikompal-kompal, nggak dijalan-jalanin. Oke, kita coba jalanin. Kalau mau jalanin langsung bisa. Kita view, kemudian pilih split view, split screen preview. Nah, ini output oh my doc kosong. Ini saya ganti dulu deh. Misalnya saya mau cari gambar. Oke, mana gambar ya? Coba. Oke, saya taruh sebuah gambar, nama gambar di sini namanya gombal. Gombal.jpg, ini file JPEG. Ini saya taruh di folder yang sama dengan file index.html ini. Nah, ini contoh aja, misalnya saya mau nampilin gambar si gombal ini, namanya gombal.jpg, saya ganti dulu gombal.jpg. Nah, ini gombal. Gombal. Oke, kemudian di save. Nah, ini saya Ctrl S saja deh biar gampang. Ctrl S save. Nah, ini tampilannya jadi seperti ini nih. Saya naikin ke atas dikit. Nah, ini jadi deh tampilannya kayak begini. Jadi ini tampilan. Nah, ini yang disebut dengan WYSIWYG itu tadi. WYSIWYG. What you see is what you get. Apapun yang kita ketik di sini langsung tampil di sini. Saya bisa tambahin di dalam body, saya bisa masukin tulisan misalnya ini contoh gambar. Nah, ini contoh gambar, tampilnya di sini gitu. Ini what you see is what you get. Apapun kita
utak-atik apapun yang kita ketik di codingan ini, yang kita utak-atik kodenya langsung tampil di sini gitu. Kemudian saya tambahin di sini tag BR ya. BR ini break. Nah, jadi dia ada di bawah gambarnya. Nah, terus apalagi ya? Ini contoh aja ya, nanti kita pelajari lebih lanjut codingan-codingan semacam ini. Nah, ini saya tunjukin kita bisa lihat langsung hasilnya seperti apa gitu. Atau kita mau lihat tampilannya di web browser ya bisa aja, bisa banget. Kita coba tampilin di web browser. Kita pilih view terus toggle external preview. Nah, ini external preview. Nah, ini web browser bawaannya si Coffee Cup ini sih. Nah, terus kita bisa test in browser. Kita setting dulu additional browsernya apa. Test in browser, kita pilih test with default browser. Default browser saya masih pakai Internet Explorer. Ya, ini tampilan di Internet Explorer seperti ini. Kalau Anda mau buka hasilnya ya bisa banget. Kita masukin additional browsernya. Saya pakai Firefox deh. Firefox ada nggak sini? Oh, bukan di sini. Firefoxnya tuh di program files. Mozilla Firefox mana Mozilla? Mozilla Maintenance Service di mana ya? Mozilla Firefox. Ada Internet Explorer. Ah, ini dia Mozilla Firefox. Firefox exe open. Nah, kebuka deh di Firefox. Nah, ini gombal. Nggak, ini siapa ya artisnya? Terus ada yang tahu nggak ini artisnya siapa nih? Oke, ini tes aja gitu. Ini cuman tes. Nah, ini title nih. Loginnya nih, login test. Kita lihat di sini. Nah, ini. Nah, ini title. Nah, ini title. Nah, ini title, ini judul nih, test aja. Sehingga kelihatan kan judulnya tadi test aja. Terus ini contoh gambar gitu. Nah, ini kayak gini tampilannya. Ini kalau mau lihat di web browser gitu. Atau kalau mau lihat di web browser langsung juga bisa. Mana tadi belajar. Nah, ini nih. Klik kanan aja, klik kanan, open with, saya pakai Firefox. Nah, ini tampilannya gini, sama kayak tadi ya. Gampang. Ini gimana? Gampang ya? Gampang dong. Kita belajar memahami coding atau tata bahasa coding HTML itu seperti apa dulu. Nanti setelah kalau sudah paham baru kita lanjut coding HTML lebih mendalam. Oke, jadi pesan saya ya, kalau ngetik kode tuh serapih mungkin ya. Enak dilihat buat Anda sendiri. Kenapa ya? Kalau terjadi masalah terus misalnya Anda mau melanjutkan project ya, mau menelusuri kesalahan tuh gampang banget. Jadi ya bisa jadi Anda nggak akan bekerja sendiri kalau jadi seorang desainer web. Anda akan bekerja dengan teman yang lain, rekan yang lain. Bisa aja coding ini diedit sama teman Anda sendiri gitu. Karena dia mau melanjutkan pekerjaan Anda. Jadi kalau kodenya rapih, teman Anda juga enak ngerjainnya. Lebih apa ya? Lebih enak dilihat, kerjaan pun jadi lebih lancar gitu. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai sintaks coding HTML. Kemudian kita sudah bahas apa saja elemen-elemen dalam coding HTML seperti atribut dan tag, serta kita belajar mengenai kerapihan kode HTML. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.